Saya mau tanya, utangnya untuk kebutuhan atau utangnya untuk menjadi kaya? Untuk modal. Kalau utangnya untuk menjadi kaya kan salah kamu membuat beban. Padahal kamu itu kalau tidak punya utang sudah kaya. Tapi kalau kamu tadi itu utangnya untuk kebutuhan kamu itu murah, nggak mahal. Paham tidak maksud saya? Paham. Nah, jadi kita ini kadang-kadang misalnya, udah cukup itu kan? Kita nih kadang ini cara hidup kita harus kita rubah, saudara. Misal kita ini punya kaki, bisa berjalan masih. Kemudian kendaraan umum masih ada dan ongkosnya masih murah. Tapi kita kepingin nggak beli sepeda motor aja? Kalau perlu beli mobil. Loh, kalau Anda tidak mampu kenapa membuat beban? Padahal Allah masih buat ente sehat, bisa mampu tanpa beli mobil, masih bisa naik kendaraan umum, masih bisa berjalan. Paham nih maksud saya ya? Anda tuh masih bisa mampu kalau makan tempe tahu masih mampu, tapi Anda kepingin makan sate tapi utang. Loh, mari ini makan sate nih jadi apa gitu loh. Kalau kamu tadi itu hanya sekedar mencari kebutuhan di atas dunia, nggak ada yang berat sebenarnya. Tapi kadang-kadang kamu membuat beban di atas dunia. Ini nggak tunggu orang-orang yang pas-pasan deh, walaupun orang kaya. Nih, tak kasih. Ini orangnya 1, tapi mobilnya 7. Orang enggak ini? Pajaknya berapa? Biaya perawatannya berapa? Orangnya 1, rumahnya ada 17. Anda bisa bayangkan ini? Dia membuat beban terhadap dirinya. Akhirnya kebutuhannya yang seharusnya makan 3 kali, saudara, itu biayanya insya Allah 100.000 masih berlebihan. Akhirnya dia kekurangan, setiap harinya 10 juta masih kurang. Siapa membuat beban? Al-hiris, keserakahan. Karena itu dikatakan al-ghana'ah wal-ghanu' raha wat tama'a junun. Orang itu kalau menerima bagian rizki yang Allah berikan kepada kita, itu tenang. Adapun orang yang tetap ingin serakah, junun, gila. Dia bisa tenang, tapi dia buat kepikiran. Orang kalau punya utang itu, madallatun bin nahar. Orang itu akan menjadi hina di siang hari, di malam hari susah, gak bisa tidur, sumpek. Di siang hari hina, singitan, takut ketemu dengan orang yang nagih utang. Dia yang membuat beban. Kecuali Anda, ada yang sakit keluarga Anda harus membiayai. Kalau enggak, anak keluarga Anda utang. Itu untuk kebutuhan. Insya Allah Allah bantu dengan yang lainnya, insya Allah. Tapi untuk supaya dapat pekerjaan yang buka toko saya itu dan itu, lah ya salahnya kau. Apalagi tukar utang sama bank. Bank itu kalau nawari utang senyum, tapi kalau nagih mendelik. Jangan. Anda bisa bayangkan kalau banyak utang kemudian Anda mati, Anda mewariskan susah itu kepada anak. Anda mewariskan itu harus anak Anda ini kadang-kadang masih yatim, harus dia tadi itu membayar. Dari mana? Rumahnya disita, anaknya kamu terlantar. Ambisi. Dia tidak berpikir masa depan daripada anaknya. Ini jangan sampai terjadi kepada keluarga kita. Karena itu, kepingin rezeki ini bertambah, nikmat ini bertambah, syukuri. Maka kamu akan ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Saya mau tanya,
utangnya untuk kebutuhan atau utangnya untuk menjadi kaya? Untuk modal. Kalau utangnya untuk menjadi kaya kan salah kamu membuat beban. Padahal kamu itu kalau tidak punya utang sudah kaya. Tapi kalau kamu tadi itu utangnya untuk kebutuhan kamu itu murah, nggak mahal. Paham tidak maksud saya? Paham. Nah, jadi kita ini kadang-kadang misalnya, udah cukup itu kan? Kita nih kadang ini cara hidup kita harus kita rubah, saudara. Misal kita ini punya kaki, bisa berjalan masih. Kemudian kendaraan umum masih ada dan ongkosnya masih murah, tapi kita kepingin nggak beli sepeda motor aja, kalau perlu beli mobil. Loh, kalau anda tidak mampu kenapa membuat beban? Padahal Allah masih buat anda sehat, bisa mampu tanpa beli mobil, masih bisa naik kendaraan umum, masih bisa berjalan. Paham nih maksud saya ya? Anda tuh masih bisa mampu kalau makan tempe tahu, masih mampu. Tapi Anda kepingin makan sate tapi utang. Loh, mari ini makan sate ini jadi apa gitu loh. Kalau kamu tadi itu hanya sekedar mencari kebutuhan di atas dunia, nggak ada yang berat sebenarnya. Tapi kadang-kadang kamu membuat beban di atas dunia. Ini nggak tunggu orang-orang yang pas-pasan deh, walaupun orang kaya. Ini orangnya 1, tapi mobilnya 7. Orang enggak ini? Pajaknya berapa? Biaya perawatannya berapa? Orangnya 1, rumahnya ada 17. Anda bisa bayangkan ini? Dia membuat beban terhadap dirinya. Akhirnya kebutuhannya yang seharusnya makan 3 kali, saudara, itu biayanya insya Allah 100.000 pasti berlebihan. Akhirnya dia kekurangan, setiap harinya 10 juta masih kurang. Siapa membuat beban? Al-hiris, keserakahan. Karena itu dikatakan al-ghana'ah wal-ghanu' raha wat-tama' junun. Orang itu kalau menerima bagian rizki yang Allah berikan kepada kita, itu tenang. Adapun orang yang tetap ingin serakah, junun, gila. Dia bisa tenang, tapi dia buat kepikiran. Orang kalau punya utang itu, madallatun bin nahar. Orang itu akan menjadi hina di siang hari, di malam hari susah, gak bisa tidur, sumpek. Di siang hari hina, singitan, takut ketemu dengan orang yang nagih utang. Dia yang membuat beban. Kecuali Anda, ada yang sakit keluarga Anda harus membiayai. Kalau enggak, anak keluarga Anda utang. Itu untuk kebutuhan. Insya Allah Allah bantu dengan yang lainnya, insya Allah. Tapi untuk supaya dapat pekerjaan yang buka toko saya itu dan itu, lah ya salahnya kau. Apalagi tukar utang sama bank. Bank itu kalau nawari utang senyum, tapi kalau nagih mendelik. Jangan, jangan. Anda bisa bayangkan kalau banyak utang kemudian Anda mati, Anda mewariskan susah itu kepada anak. Anda mewariskan itu baru anak Anda ini kadang-kadang masih yatim, harus dia tadi itu membayar. Dari mana? Rumahnya disita, anaknya kamu terlantar. Ambisi, dia tidak berpikir masa depan daripada anaknya. Ini jangan sampai terjadi kepada keluarga kita. Karena itu, kepingin rezeki ini bertambah, nikmat ini bertambah, syukuri, maka kamu akan ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum.